Yuhu, selamat datang di obrolan jam 5 sore. Bersama saya, host amatiran Sisi Karista, bakal nemenin kalian setiap Jumat jam 5 sore bareng tamu-tamu spesial dan kocak. Gak usah kelamaan, langsung aja tonton videonya. Halo semuanya, kembali lagi di obrolan jam 5 sore. Kali ini gue bersama dengan Michael, Ari, ya bisa dipanggil Baba juga. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin yang geli-geli sedep nih. Kita mau ngomongin tentang ilfeel. Gue pengen tahu dong dari kalian nih, ada yang pernah ngerasa ilfeel nggak? pasti pernah sih. pernah lah gitu. Pernah. Ngerasa ilfeel tuh biasanya sama siapa sih? Bisa sama temen cowok, temen cewek, teman kerja mungkin ya. Bisa semuanya sih. Harusnya itu bisa ke semua orang sih. Ke diri sendiri gitu Diri pernah sendiri. juga. Oh, aku sih nggak pernah. Aku sih nggak pernah. Oh, merasa udah oke banget gitu ya dirinya ya. Oke, merasa puas dengan diri sendiri. Oh, oke, siap. Mindful ya. Mindful banget. Jadi kalau misalkan kalian ilfeel nih, terutama ke orang dulu ya, Oke. itu kalian ada pengalaman yang bisa kalian ceritain nggak? Ada sih. Sebenarnya bukan ilfil gimana sih, cuma lebih ke arah nggak nyangka aja gitu kali ya. Mungkin kayak gitu kali ya ngomongnya. Sama sih ilfil sama nggak nyangka sebenarnya sih. Kayak misalnya kita nih lagi sama teman-teman nih kan ngumpul. Tapi kalau masalah pembayaran tuh kayaknya susah banget gitu loh. Ngerti nggak sih lo? Satu orang itu kayak susah banget gitu. Kayak untuk biasanya kalau kita bayar pasti ganti-gantian ya. Gimana sih kayak oh kayak hari ini ya udah gua dulu deh yang talangin atau misalnya kayak nanti dibayar transfer gitu kan. Kalau ini nggak pernah gitu loh. Atau split bill gitu juga nggak orangnya? Apa? Split bill. Split bill pasti. Cuma maksud gue dia tuh nggak pernah untuk mulai duluan gitu loh. Ngerti nggak sih kayak ada apa? Jadi kayak agak ilfil dikit aja gitu sih. Ekonominya memang kurang. Enggak, dibilang kurang sih enggak juga sih. Tapi dibilang banyak juga gue nggak tahu. Hmm. Ya kan bisa dilihat dari bawaannya HP-nya gitu. Bawa Siapa apanya, tahu. mobil? Iya, siapa tahu emang Enggak, yang enggak sih kayak lumayan lah. Main berpendapat lah. Berpendapat. Kalau dari Kari gimana? ilfeel ya sama orang lain. Tapi ilfeel itu kayak misalkan terjadi ketika nggak tahu sih menurutku ketika orang itu sudah kita udah ngobrol gitu terjadi dialog dan kayak diriku itu terbentuk sebuah ekspektasi pada dirinya gitu ternyata nggak tepat gitu loh. Jadi misalkan kayak dia uh, udah janji banyak hal gitu tapi nggak ditepati gitu, termasuk misalkan pinjam duit segala macem gitu itu hal yang menjengkelkan sih. Yang penting kalau misalkan lu nggak mampu gitu ya bilang aja minta gitu, atau lu janji uh, mau melakukan sesuatu ya nggak diukur dulu lah gitu, batasan lu membantu atau memberikan sebuah tindakan itu sampai pada tahapan mana, nggak usah yang memberikan janji-janji yang tinggi gitu. Iya, bikin ekspektasi tinggi gitu, terus kenyataannya ngedrop gitu, itu kan kayak ya gitu. Ilfil sih, jadi kayak males gitu ya Pak ya. Kecewa sih lebih tepatnya. Jadi bisa dibilang ilfeel itu kayak ekspektasi kita terpatahkan lah ya. Apa ya? Ya kita sesuatu yang kita harapkan tapi nggak terjadi gitu lah ya. Anggapannya kan kayak ya gitulah. Kalau di lingkungan kerja nih, hal terilfeel apa sih yang kalian pernah rasain? Pernah gue kan punya kerja sama satu vendor. Sebut saja apa? Sebut aja ya namanya. Eh gimana ya? Kita kan kerja kan seharusnya kan profesional ya. Kayak misalnya dalam pembuatan konten gitu. Kita tahu nih dari satu konten yang dia buat ini nggak works buat di ya mungkin nggak works ya. Tapi kita kasih saran pun dia tuh masih tetap stick to the plan-nya kayak ya buat apa gitu loh. Kita jadi kerja sama ya, bukan bukan gua minta tolong ya. Apa gitu ya. Ya itu sih gue benar-benar ilfeel banget sih sama kayak orang begitu sih. Nggak profesional sama sekali. Gue minta apapun nggak pernah dilakuin gitu loh. Terus lu labrak atau apa tuh? Gue mah bukan tipe yang ngabak sih, cuma gue lebih nggak mau kerja sama dia lagi lah intinya gitu sih.
cukup cukup tahu aja gitu loh. Kalau gue tipenya Cukup tahu ya. tahu. Kalau Kari? Kalau ketemu klien kayak yang si Michael omongin sih pasti Vendor. vendor, iya sih vendor ya tuh ya. Pasti bakal aku roasting sih, abis kalau sama aku gitu. Tapi kalau pengalamanku tuh klien gitu ya nggak berani lah untuk ngerosting ya. Gitu. Jadi ada satu klien gitu. Lagi dibit dia nanti ya klien. Kenapa kok klien? Yang pertama karena dia banyak berkutat seputar anjing gitu, soal dunia hewan, dan mungkin kelakuannya juga kayak enggak. Karena sering berbicara dengan hewan jadi kayak kelakuannya mirip ya. Ya mungkin gitu. Tapi anjing itu setia gitu. Tapi ya itu sih kayak ya ilfilnya itu karena aku tuh melihat si klien ini secara prestasinya gitu, dia punya tempat bagus, dia juga punya hewan-hewan peliharaan yang bagus, terawat, dan dia ikutin kompetisi segala macam. Tapi ketika dia berrelasi sama manusia, kalau kelihatannya kurang bagus gitu loh, itu kan bikin ilfil gitu ya. Aku kayak, masa kayak gini sih gitu. Jadi sebelum aku nanganin si klien ini, pernah nih satu hari itu aku sama pasanganku mampir ke kafenya gitu, salah satu kafe di mall gede lah di deket-deket sini gitu. Wah, ya masih pagi lah, nggak apa-apa, nungguin jam buka. Ada bapak-bapak, ya aku nggak tahu sih siapa gitu. Terus sebelum karyawannya masuk itu, karyawannya pada saling tangan gitu ke bapak ini kayak, oh oke gitu. Ya habis itu kayak memang bapaknya itu diem banget gitu. Setelah aku stalking ternyata si bapak ini adalah yang punya ini, dan setelah aku cari tahu track recordnya sering banget dia mecat orang gitu karena salah sedikit nggak cocok dipecat gitu. Nah itu agak oke, kayak gitu ya, memang tegas ke manusia gitu ya. Aku nggak tahu kalau ke anjing-anjing apakah tegas juga, dipukul-pukul jangan sampai ya gitu. Kasian lah. Ya saya pecinta anjing gitu. Enggak. Ya, jadi kayak ekspektasinya patah gitu sih. Terus kalau misalnya kita masih bekerja sama nih dengan orang-orang yang kita ilfeel, entah itu di kerjaan atau mungkin di lingkungan teman kali ya. Nah itu gimana sih cara ngatasin keilfilan kita ini? Sebenarnya tergantung sih. Kalau di dalam dunia kerja ya menurut gue selama dia masih pakai kita, ya gue tetap profesional lah. Ya kan kita sama-sama butuh ya, kayak gue butuh, maksudnya anggap aja kita butuh duit dia, tapi dia juga butuh jasa kita, ya why not gitu loh. Cuma kalau sampai ya dapet kayak vendor itu sih, gue sih enggak sih. No sih. Ya seenggaknya mencoba profesional gitu lah ya. Iya, Seenggaknya betul. sampai kontraknya habis, setelah itu ya udah gitu. Ya udah cukup gitu. Cukup gitu. Karena kan ya daripada disakiti lagi ya. Betul. Nggak tahu sih, lebih tepatnya merasa tersakiti. Enggak, kita kan tahu emang kita nggak bisa kerja sama dia, ya udah kita sampai kontrak habis ya udah cukup, tapi di kontrak kita maksimalin kerja sampai profesional sampai maksimal, setelah kontrak ya udah cukup tahu, udah bye-bye gitu. Jadi dari Michaelnya sendiri tetap melaksanakan tugas tanggung jawabnya gitu ya? Iyalah pasti dong. Oke, mantap lah. Tapi pernah ngerasa kayak, udahlah gue berhentiin aja gitu. Males kerja sama dia lagi. Ya kepikirannya sih dari awal sampai akhir sih sebenarnya begitu. Kayak udah gue pengen berhenti sama dia nih, kayak gue nggak mau sama dia. Cuma nggak bisa gitu kan. Kita tahu itu kan udah ada perjanjian gitu loh. Kita nggak bisa asal berhenti aja gitu. Jadi menghargai kontrak tersebut. Betul. Ya menghargai lah. Kita kan udah sama-sama. Kita kan dari awal emang udah ngomongnya udah enak ya, kayak baik-baik ya, ini kontraknya 3 bulan misalnya atau sebulan, ya udah kita jalanin dong gitu loh. Jangan tiba-tiba kabur ya. Udah punya kontrak tapi kabur. Sepertinya ada pengalaman. Ada itu nanti aja tapi ya. Ya, buat next-nya ya. Betul. Ya itulah ya, kita udah dengerin juga nih kayak pengalaman-pengalaman ilfeel seperti itu harus kita bisa tanganin lah. Karena di namanya dunia kerja, ya kita harus bisa mengendalikan emosi kita juga dan ya bersikap baik lah sama orang tersebut dan profesional tentunya. Ya, begitulah teman-teman, kita cukup kali ya ngobrol-ngobrolnya. Kita Yalah, banyak kerjaan. Kerja lagi. Oke, bye-bye semuanya.